kalau kamu buruk, yang disebut itu pasti anaknya ibu ini. Coba kalau kamu berhasil, pasti nama bapakmu yang diangkat-angkat gitu. Giliran buruknya itu anaknya ibu ini gitu. Gak ada standar kecantikan karena setiap orang diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Iya. Jadi menikah dan S2. Oh iya, menikah langsung dimasukin ya? Jangan dong Udah dibikinin dulu, rencananya. Kakak itu kan planning aku. Kenapa kakak yang merencanakan? Gimana sih ya? Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Hai, selamat datang di podcast Obsesif edisi spesial. Nah, di episode pertama, ini episode spesial banget nih. Teman Obsesif bakal ditemani oleh saya Riana Ibrahim dan Saya Agnes Theodora. nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Nas, sama tokoh sukses dan berprestasi di bumi cendrawasih. Asik. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayak teman Obsesif juga perlu tahu nih siapa sih, atas dukungan siapa sih acara ini ada gitu. Kita mau mengucapkan terima kasih juga nih atas dukungannya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari Kemenkominfo yang bisa mewujudkan adanya episode kali ini. Dan kita nggak cuma berdua doang. Ya karena ngapain kalau kita berdua doang ya di sini Garing. ya. Ya. Kita bukan yang berprestasi juga sebenarnya. Prestasi. Sedih. Ada satu tamu nih Nah, bareng sama bener. kita sekarang. Ditemani dengan Mbak Yunita Alanda Monim. Terus heboh sendiri. Biasanya dipanggil Uni boleh, Yuni juga boleh, terserah. Oke. Nyamannya yang mana? Mau nyamannya yang mana? namanya Uni Uni nanti boleh. kayak Uni udah gitu. Kayak orang Sama Padang orang ya. Padang jadinya ya. Beda daerah. Beda. Iya. Nah, Mbak, jangan manggil Mbak juga ya, kayaknya masih muda kan, secara Masih muda muda. berprestasi dari bumi cendrawasih. Dan dia salah, dia ini Miss Asia Global 2020. Nah, itu dia. Kan, jadi pasti muda nih kan, 2020 baru Iya. 2 tahun lalu. Ya. Iya, sip. Kalau saya Miss Mamah-mamah. Madam mamah-mamah Sedih ya. gitu. Gelar yang paling Oh iya. Bener sih. Oke, Yuni. Jadi Yuni ini pernah jadi Miss Asia Global Indonesia tahun 2020 gitu. Tapi kita penasaran, Yuni selain jadi Miss Asia Global Indonesia ini apa sih semacam kesibukannya sekarang gitu. gitu. Lalu juga passionnya apa gitu. Kamu kalau nggak salah kan memang sempat berkecimpung di dunia presenting ya, Iya. broadcasting gitu. Iya. Coba deh boleh diceritain dulu gimana sampai ceritanya kok bisa sampai ke Miss ya. apa ya? Miss dan semua Miss dan sederet semua prestasi yang sederet sekarang prestasi kamu kamu itulah. dapetin. Oke, sebenarnya awal dari itu semua, aku sejak masih kecil, aku tuh sangat mengidolakan papaku. Jadi papaku tuh salah satu mantan atlet nasional di masanya. Oh. Jadi aku tuh ya dari kecil emang udah mengidolakan papa aku. Terus pengen jadi seperti papaku, tapi nggak kesampaian gitu loh, nggak kesampaian. Jadi coba untuk ikut di bidang yang lain yang tentunya bisa membawa nama Papua ke tingkat nasional dan juga bisa merepresentasikan sosok Papua di tingkat nasional. Itu sih awal mula gimana sampai aku bisa ikut ini itu kayak gitu. Karena dalam pikiran aku kalau jadi perwakilan kan kita kemana-mana dibiayain nih. Iya. Terus kalau lihat di masa papa aku itu kemana-mana ya udah dibiayai, dapat bonus pula gitu kan. Jadi kayak senang aja. Cuman karena aku emang nggak kesampaian, jadi aku memilih profesi yang, atau bidang lain yang sesuai dengan kemampuan aku seperti itu. Itu asal mulanya gimana? Kan ada banyak tuh prestasinya, sederet prestasi Sederet. sebagai Oh. duta banyak Oh, Miss iya. duta ya. Jadi awalnya aku mulai coba itu di tahun 2015, itu adalah awal mula karir aku. Namun sebelumnya aku udah persiapkan nih, udah mempersiapkan kalau aku mau ke sana apa sih yang harus aku lakukan. Jadi ceritanya adik sepupu mama aku sempat ikut pemilihan Putri Papua. Oke. Jadi waktu aku masih kecil juga sempat ikut kan, adiknya mamaku lagi persiapin segala sesuatu yang dia butuhkan untuk ikut pemilihan itu, dan aku ikut. Terus lihat cantik ya, kemana-mana bawa buku gitu, belajar gitu kan. Terus jadi
ya akhirnya bisa tampil di panggung dengan cantik walaupun nggak masuk juara di tingkat provinsi, itu bukan masalah, tapi itu tentunya menjadi salah satu motivasi buat kita, sebutannya apa ya, keponakan, sama nggak sih keponakan. Buat keponakan ya kita bangga gitu loh, dan dari situ aku mulai mempersiapkan diri aku, karena kalau kesana kan nggak cukup ya kalau misalkan kita cuman cantik-cantik aja, tapi kan kita bakalan membawa dan melakukan sesuatu yang tentunya membutuhkan skill. Jadi aku mulai dari ikut pramuka, dan ya pasti kakak-kakak juga tahu ya kalau ikut pramuka banyak banget nih aktivitasnya, ada aktivitas kesakaan. Kalau dari masih kecil tuh ada siaga, penggalang, dan penegak pandega. Nah aku ikut tuh semuanya, tapi aku mulainya dari penggalang. Dari situ aku mulai berangkat kemana-mana, perwakilan Papua, Kuarda ya sebutannya, Kuarda Papua, ikut jambore dan lain sebagainya. Tuh aku udah persiapkan diri aku sampai tiba saatnya di tahun 2015 aku ikut pemilihan Duta Genre Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi. Dan genre sendiri adalah singkatan dari Generasi Berencana yang merupakan program dari BKKBN di mana melihat situasi remaja saat ini ya. Kita itu bukan mau bilang salah bergaul, tapi memang mereka udah berada di pergaulan yang beresiko dengan kita di saat ini kan di mana lingkungan kita semuanya beresiko tergantung bagaimananya kita bisa merencanakan dan memilih jalan mana yang kita ikut. Nah, dari Duta Genre sendiri kita itu dapat kesempatan untuk menjadi fasilitator, jadi mempromosikan dan mensosialisasikan program-program dari BKKBN sendiri yang berhubungan dengan remaja, bagaimana kita merencanakan kehidupan berkeluarga, kita harus meningkatkan life skill kita, seperti itu. Termasuk pendidikan seks ya? Iya, salah satunya itu masuk dalam beberapa pilar di dalam genre itu sendiri. Nah dari situ akhirnya mulai merasa bahwa kayaknya penasaran nih, pengen coba yang lain, ya nggak sih, kalau misalkan kita udah coba yang lain gitu ya. Kalau kita udah coba satu tuh kayak pengen nagih coba nagih gitu kan. juga gitu loh. Jadi aku sempat ikut pemilihan Putri Pariwisata dari Eljon Pageants waktu itu penyelenggaraan di Papua, tapi aku masuk top 3, jadi 3 besar aja gitu loh. Jadi pas masuk 3 besar, kenapa ya aku nggak juara 1 gitu loh. Jadi coba lagi ikut di Duta Wisata. Duta Wisata ini bukan dari yayasan tapi dari kementerian dan juga dinas-dinas yang buat. Jadi aku coba ikut lagi di Papua. Dan puji Tuhan juara 1 waktu itu, akhirnya mewakili Provinsi Papua ke tingkat nasional. Dari situ tertantang nih. Pas di tahun 2017, panjang banget ya ceritanya. Tapi ini semua kamu bisa kayak gitu diajarin mama atau terus menurun dari disiplinnya papa nih, karena papa kan tadi mantan atlet juga gitu. Kalau aku sih mungkin karena lingkungan keluarga yang keras ya, bukan keras sih, gimana ya? Disiplin, iya tegas mungkin. Dan mama aku itu guru, jadi tapi guru SD kayak gitu, guru SD, jadi kayak mungkin udah ke bawah dari rahim mungkin ya, siapin materi. Terus jadinya ya udah ikut terus belajar, dan di rumah juga emang disiplin lah kalau di rumah, jadi memang harus benar-benar fight dan benar-benar mau mendapatkan. Berarti dari 2017 tadi aku berlanjut terus. Kalau 2017 itu kebetulan karena aku duta wisata, jadi kita itu kayak change gitu dari dinas pariwisata, pertukaran ya, menghubungkan dengan Polda Papua, karena kalau kita mungkin di semua Polda pasti ada ya, yaitu Duta Humas Polda. Jadi dari situ aku berkesempatan waktu itu sama partner aku, kita dari Duta Wisata 2017 kita bekerja sama dengan Polda Papua sebagai Duta Humas Polda ya, tugasnya sama mempromosikan program-program dari Polda sendiri, pokoknya ya dari Polri turun ke Polda, kita bantu untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi setelah itu tuh baru kamu coba ke yang lebih level atas lagi. Iya, aku coba terus tuh setiap tahunnya. Banyak banget ini, kata orang nggak bosan-bosan apa. Ya, jadi aku coba lagi di tahun 2018 itu aku ikut 2 program. Dari Duta Bahasa
duta bahasa itu untuk Papua dan Papua Barat aku masuk 5 besar ya, karena bahasa aku tuh sebenarnya pas-pasan sih, Oke. nggak terlalu ini banget. Apalagi kalau duta bahasa kan kita harus bisa bahasa Papua, bahasa asing dan bahasa Indonesia secara baik dan benar Yap, seperti yap, yap. itu. Aku waktu itu masuk 5 besar dan setelah itu aku juga sempat ikut program dari Dinas Pemuda dan Olahraga itu Kapal Pemuda Nusantara. Jadi kita berlayar pakai kapal, waktu itu kita ke Sulawesi Tengah yang lagi ada bencana itu 2018 di Pasigala Gempa ya? Oh, yang Palu ya? Iya Palu. Palu ya? Jadi Gempa kita ya? sempat Situ. kita sempat ke sana bantu di sana lah I kayak see. gitu. Oke. Ya udah akhirnya berhenti sampai 2020 baru tuh coba ikut pemilihan Miss Asia Global. Itu adalah salah satu yayasan baru di mana sebelumnya yang ikut pemilihan ke tingkat internasional itu di wilayah Pulau Sumatera. Cuman di tahun 2020 dibukalah secara umum, jadi dari provinsi mana aja yang mau kirimkan kandidat boleh untuk ikut ke sana seleksi bareng peserta-peserta yang ada di sana. Biasanya sebelumnya itu dari Pulau Riau yang selalu mewakili Indonesia ke kompetisi tingkat internasional, dan puji Tuhan tahun 2020 aku terpilih. Dan harusnya waktu itu berangkat ke Malaysia untuk kompetisi internasional, namun karena pandemi pas 2020 selesai, waktu itu pemilihannya bulan Februari, dan setelah itu kan Kita nggak bisa nggak bisa kemana-mana ya. Lockdown ya. Jadi ya udah hanya gelar. Tapi puji Tuhan senang karena berbicara mengenai Miss Asia Global itu bergerak di bidang lingkungan pariwisata ya. Jadi ya Sejalan ya. sejalan, dan ketika balik ada nih yang bisa dilakukan kayak tergabung dengan komunitas pecinta lingkungan dan lain sebagainya, di mana kita juga bisa memberikan aksi melalui media sosial kita. Ada banyak proyek-proyek lah yang bisa kamu Iya, follow yang up ya. bisa kita- Jadi bukan sekedar gelar memang. Yes. Ada membawa inilah ya Dampak bagi ya. Tapi itu ada kesulitan nggak sih? Kan ini kayaknya dari kecil nih, dari ikut pramuka segala macam sampai akhirnya jadi Miss, itu kayak terus itu semudah itukah mencapai ya, atau adakah tantangan dan kendala yang Kerikil-kerikil. Iya. Kalau segala sesuatu kan pasti ada tantangannya ya. Kalau aku untuk mempersiapkan ini semua mungkin waktu dan bagaimana kita bisa belajar hal baru. Karena kalau misalkan kita lihat awalnya pramuka terus Iya sih, tiba-tiba random jadi ya. duta, itu kan iya kayak benar. perubahan yang jauh banget. Pramuka gini nih, Iya. terus duta kamu harus kayak gini nih. Jadi aku bersyukur karena kalau kita di pramuka itu kan ada banyak sekali kecakapan khusus yang memang kita harus bisa ya, mulai dari public speaking, jurnalis juga kita belajar di sana karena kita juga punya radio dan lain sebagainya ya, dan pokoknya banyak di bidang kesehatan, dirgantara, bagian kelautan, ya banyak lah. Jadi dari situ sebenarnya memudahkan kita juga untuk belajar dan bisa melangkah ke hal-hal Banyak lain bidang yang gitu ya. bisa kita lakukan kayak Itu gitu. juga orang tua support kamu ya? Itu maksudnya itu passion kamu kah atau memang Aku tuh sebenarnya dulu waktu masih kecil, aku tuh sempat ikut kelas model. modeling? Iya, aku SD deh kalau nggak salah. Jadi waktu itu di Papua kan belum terlalu ini banget ya. Jadi pas buka, terus papaku nggak izinin tuh ikut model, apa mau jadi apa, jadi model itu mending latihan ini gitu Latihan katanya. jadi atlet Jadi gitu ya. atlet, kayak Iya. papa gitu. Iya katanya kayak gitu. Kalau jadi ini bisa dapat ini. Kamu hidup dari ini. Iya gitu aja. Tapi kan ya ininya kita kan beda Beda ya. ya, keinginannya. Jadi ya sudahlah gitu. Akhirnya kamu pursue, kamu ikutin Ya terus itu aku ya? mulai tekuninya modeling. pas 2015 yang memang benar-benar udah jadi aku nggak bisa yang ini nih. Ya udah aku bisa ini. Ya udah aku tekunin itu aja gitu. Oke. Nah tapi kan kalau kita bicara soal kamu nih Yun, selain memang aktif di pageant ya, Iya, acara-acara benar. Acara kecantikan. ajang kecantikan seperti itu, duta-duta gitu, kan salah satu hal lain yang juga menggambarkan kamu itu adalah kiprah kamu di dunia broadcasting juga gitu. Pernah kan ya menjadi penyiar Iya. televisi gitu. Nah itu gimana ceritanya? Apakah
ada pengaruh apa gitu waktu kecil sehingga kamu suka gitu di dunia Jadi, broadcasting? aku tuh suka jadi penyiar TV dari aku masih kecil. Oke. Aku ingat tuh aku masih SD. Mm-mm. Jadi aku nonton TV terus lihat penyiar berita tuh kayak, kita kalau lihat penyiar itu pasti kita tahu, oh dia adalah orang yang paling pintar se-Indonesia mungkin awalnya ya. Karena dia kayak tahu Awalnya segalanya gitu dia tuh ya. tahu segalanya, hari ini dia bicara tentang ini, besok dia bicara tentang ini. Iya. Wow. Dari berita politik terus berita kriminal Iya. segalanya gitu. Jadi segalanya dia tahu gitu loh. Jadi kayak aku tuh suka banget jadi penyiar gitu loh. Dan aku tuh kecil, ya pokoknya kita kecil nggak banyak TV ya. Jadi ya udah, aku tuh dapat lah. Pokoknya aku mau jadi penyiar TV ini, tak. Oke, Itu udah aku sudah tahu. udah tahu. Aku harus jadi penyiar di TV ini, pokoknya nggak mau tahu. Sejak SD udah tahu nih ya cita-cita gue pokoknya gini gitu. Iya, walaupun nanti naik kelas Iya, cita-citanya iya, berubah-berubah iya, gitu benar, lah. benar. Tapi emang waktu kecil itu aku udah bercita-cita jadi penyiar, benar, Oke. pokoknya dari kecil. Terus pas jalan, bisa nih, mulai semakin ke situ ada aja jalan gitu loh. Mulai dari aku ikut pramuka, di pramuka kan kita ada bagaimana menjadi jurnalis, pokoknya ada kecakapan yang memang kita harus ini ya. Dari situ aku mulai belajar dan beberapa jurnalis datang buat bagi materi dan kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku ikut duta bahasa tuh. Puncaknya di duta bahasa. Duta bahasa, setelah ikut duta bahasa, kita top 5 itu ada program dari Balai Bahasa sendiri untuk kita kayak cerita gitu di radio, tutur lisan kayak gitu lah, di radio. Jadi bercerita di radio. Terus kita itu ada 3 orang yang benar-benar dipanggil untuk ya udah yuk sambil siaran di radio anak muda kayak gitu kan. Ya udah kita sambil siaran, terus dapatlah kesempatan buat ikut casting di TV gitu kan. Akhirnya gitu ya. Setelah dari kecil udah bermimpi nih aku bisa Dari masuk SD TV. lo udah tahu. Iya. Dan padahal kalau kita ingat-ingat waktu kecil itu kan cita-cita kita suka berubah-ubah. Iya, suka bener, berubah, bener. random. Kadang Suka random berubah. aja gitu ya. Random Pengennya aja. apa gitu. Tapi lucu sih, aku kadang kalau nonton TV tuh sampai kalau nonton berita tuh sok duduk-duduk kayak membaca berita gitu ikut kayak yang tegak gitu ya. Sampai latihan-latihan sampai gitu latihan-latian ya. Kayak sendiri. seolah-olah lagi baca berita. Seolah-olah lagi baca berita gitu. Adik-adiknya Padahal- nanti suruh duduk di depan ya kan dengerin jadi ya, pemirsa. Mbak. Padahal sedang gitu. berhayal. Ya udah dari situ lanjut ikut casting dan puji Tuhan dapat sampai akhirnya dapat kesempatan juga untuk siaran di TV nasional di Jakarta. Oh berarti awalnya di Papua dulu itu ya? Ya awalnya di Papua dulu, Casting pertama sampai- itu. sampai akhirnya bisa siaran beberapa tahun, akhirnya pindah ke Jakarta seperti itulah. Iya. Sampai sekarang ini Sampai ya. sekarang. Oke. Tapi dari tadi perjalanan semuanya ya, itu kan membawa nama kamu tuh makin terkenal. Kayak tadi cita-cita kamu tadi kan pengen kayak papa ya, dikenal Iya. gitu kan, terus kemana-mana bisa dibiayain lebih mudah gitu. Dan nah kamu sendiri tuh saat itu tuh apa sih, kamu tuh pengen dikenal sama masyarakat Papua tuh sebagai Yunita yang seperti apa gitu? Kalau aku sih jujur ya, kalau dari awal ditanya pengen dikenal seperti apa, dulu sih aku nggak kepikiran bahwa bakalan terkenal. Yang aku pikirkan itu hanya bagaimana aku bisa berkompetisi, aku bisa kemana-mana, dan aku bisa menjadi sesuatu gitu. Tapi sampai sini aku pengen sih dikenal sebagai salah satu penyiar dari Papua, kayak gitu sih kalau sampai sekarang. Dan aku tuh awalnya berpikir sejak aku ikut ini tuh kayak jalan gitu loh Kak, jalan yang bakalan mengantarkan aku pada cita-cita aku yang sebenarnya itu mungkin hanyalah cita-cita seorang anak kecil yang nggak tahu bakalan jadi apa enggak, tapi puji Tuhan jadi. Dan ya sebenarnya itu adalah bagian dari tahapan aku. Dan aku tuh dulu kayak gini Kak, kayak hari ini ya, aku 5 tahun depan aku mau jadi apa ya, kayak gitu. Kamu Jadi sering menanyakan itu ke diri kamu sendiri? iya, dan berulang aku tuh kali udah gitu? punya perencanaan gitu loh Kak. Aku mau ke sini, berarti yang harus aku lakukan, aku harus gini. Dan itu yang benar-benar aku ikutin. Jadi tahun ini aku lakuin ini, tahun ini aku lakuin ini, sampai nanti, oh aku udah sampai nih, oh iya oke, senang gitu. Dan setelah evaluasi kira-kira
mau kemana lagi nih kayak gitu. Tapi emang cita-cita aku saat ini ya itu udah aku sampai Patok dan gitu. dan kepengen ya udah terus di bidang itu. Berarti sekarang udah on track nih kamu dengan cita-cita kamu itu. Ya. Yang 5 tahun itu sekarang lagi berjalan nih. Yes. Apa itu misalnya? Seperti apa sih? Mungkin bisa di-share. Ya salah satunya itu penyiar. Penyiar itu Iya, ya, itu sih mendalami yang dunia memang, broadcasting lagi. iya, itu yang udah direncanakan. Ini enak ya kalau misalnya kan biasanya kalau kita ngelamar kerja di HRD kan ditanya, kamu 5 tahun lagi ke depan mau jadi apa gitu. Dia udah enak karena dia udah bikin planning. terencana Ya hidupnya. kadang-kadang kalau kita kan 5 tahun lagi aku Kemana ya? ini ya. Ngapain dia ya? udah punya gitu kan. Tapi pernah nggak dalam perjalanan kamu merencanakan itu terus tiba-tiba ada failed gitu, ya. gagal atau apa gitu, pernah nggak? Iya, pernah sih. Itu bikin kamu down atau gimana cara Sempat mengatasi? down, tapi aku tuh selalu percaya bahwa hidup ini kan adalah proses. Ya proses itu nggak ada yang mulus-mulus aja gitu loh. Kalau jalan, ya pasti ada capeknya gitu loh. Dan ya akhirnya setelah gagal dievaluasi lagi nih. Kemarin salahnya di mana sih? Kenapa sampai bisa gagal gitu loh. Dari situ pelajari lagi, terus lakukan lagi yang Jadi kamu nggak mengubah goal dan cita-cita kamu ya, tapi gimana tuh cara untuk mencapai ke situ itu yang kamu ya sesuaikan. itu yang harus disesuaikan. Terus belajar ya, terus Iya, terus belajar. Aku tuh punya punya moto hidup tuh kayak hidup tuh adalah proses mendengar, belajar dan melakukan. Jadi kalau misalkan kita udah dengar, kita coba untuk pelajari. Jadi itulah tugas, itulah fungsi kalau misalkan dalam kehidupan kita perlu menganalisis segala sesuatu yang nggak sih. Iya sih, Aku sebenarnya nggak terlalu paham, tapi aku karena kebanyakan nonton film mungkin ya. Oh, Jadi hobinya yang nonton film. nggak juga, cuman kayak selingan gitu loh. Jadi kan selalu dapat motivasi gitu loh. Dan aku tulis terus kayak sok-sok praktek gitu. Iya. Dan ternyata memang sebagian itu benar gitu loh. Dan film tuh kan jelas ya alurnya ya. Yep. Awalnya gimana, eksposisinya, endingnya segala macam. Ada Nah ini juga klimaksnya dia gitu dia ya, tahu hidupnya iya. tuh terencana 5 tahun ke depan. Iya, Endingnya kamu akan seperti apa. Dan itu pun aku belajar waktu aku ikut Duta Genre. Oke. Jadi di BKKBN itu kita punya salah satu apa ya namanya program yaitu life skill. Jadi dan juga perencanaan kehidupan gitu loh. Bagaimana kita merencanakan kehidupan kita gitu loh. Kayak contohnya aku mau ke sana, kira-kira aku ke sana dan mau ini apa sih yang harus aku lakukan? Jadi udah kayak buat planning gitu loh Kak. Jadi dan aku tuh bersyukur banget aku mulai awal karir aku itu dari Duta Genre. Di situ tuh memang benar-benar membuka wawasan aku untuk bisa meraih sesuatu yang aku. Tapi kamu dari kecil udah suka gitu bikin rencana gitu. Aku Iya. Dari kecil udah. Enggak, kalau kecil itu Enggak ya? kalau kecil tuh kita lebih Mau ke ranking 1. berhayal. Oh, masih berhayal. Iya, berhayal. Jadi kayak berhayal, oh bagus pengen kayak gini terus kayak sok-sok Iya, sendiri. diawali dengan hayalan dan impian Iya, ya. diawali dari hayalan, impian, terus pas 2015 sih itu baru aku mulai dengan segala sesuatu yang aku tahu bahwa aku harus merencanakan hidup aku nih. Aku mau jadi ini, berarti ini nih yang harus aku lakukan. Aku udah bikin ini yang harus aku lakukan, ini yang harus aku Ini lakukan. kayaknya influence dari keluarga kamu tadi juga ya, yang memang sangat disiplin, mengajarkan disiplin gitu, atau kamu akhirnya belajar sendiri aja gitu Kalau seiring untuk berjalannya waktu? ini aku lebih ke belajar ke lingkungan aku. Lingkungan aku. Kalau dari keluarga sih, papa aku tuh kayak papa sama mama tuh pasti kayak bikin ini, bikin itu. Ingat, kenapa bukan kamu, tapi anaknya siapa gitu. Jadi papa aku tuh paling nggak suka kalau misalkan kita salah atau apa kayak gitu. Karena membawa nama keluarga. Karena ya. bawa nama. Iya sih. Terus kalau mama aku tuh selalu bilang kayak gini, kalau kamu buruk, yang disebut itu pasti anaknya ibu ini. Coba kalau kamu berhasil, pasti nama bapakmu yang diangkat-angkat gitu. Nggak adil Giliran ya? buruknya, itu anaknya ibu ini gitu. Kalau lagi berprestasi, pasti nama bapaknya yang diangkat-angkat gitu. Jadi Juga. iya, jadi pesan orang tua aku, kemanapun kamu pergi harus bisa berbuat baik dan ya harus bawa diri dengan baik gitu loh, karena kamu belum berkeluarga. Kalau misalkan berkeluarga pasti orang akan bilang itu istrinya ini gitu loh. Kalau masih bujang anaknya Anaknya ini siapa, gitu loh. iya. Kalau salah nama mamanya.
kalau baik Iya, nama iya, bapaknya iya, gitu loh. Jadi tolong dijaga kayak gitu. Itu di highlight banget ya, tolong Iya, dijaga. Tolong dijaga. Jadi ini bukan hanya kamu, tapi kakak adik kamu juga gitu dapat ini yang sama Iya, ya, seperti petua ya. yang sama. Sama. Tapi tadi menarik tuh. Kalau gagal ibunya ya kan. Kalau berhasil yang nama bagus-bagus ayahnya bapaknya. gitu Itu kan. anaknya bapak ini gitu. Iya. Pasti ya. Nah itu berarti kan menunjukkan bahwa masih ada stigma ya terhadap perempuan gitu dan atau pandangan yang Nggak sama adil ya. perempuan tuh kayak nggak adil gitu Seolah-olah ya. yang jelek-jelek jadi ke perempuan Heeh. gitu. Tapi padahal ini kalau ngelihat perjalanannya Uni sendiri tuh sebagai perempuan dia cukup berhasil gitu dan mampu menembus batasan-batasan yang mungkin buat perempuan lain mungkin mereka tidak bisa berani melangkah sejauh Uni. Nah mungkin kalau buat Uni sendiri gimana sih, apa yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman perempuan lain biar juga berani melangkah membuktikan dirinya dan untuk mematahkan stigma-stigma yang mungkin ada di masyarakat sekarang ini gitu. Kalau pesan aku untuk seluruh wanita ya, Ya. kita itu diciptakan manusia kan sama nih. Kalau kita makan pun makan makanan yang sama, sekolah kita di kelas sama cewek dan cowok gitu loh. Sebenarnya nggak ada batasan untuk membatasi wanita dan pria. Jadi jangan pernah mau merasa minder atau merasa kecil hati bahwa oh saya perempuan pasti yang bisa hanya cowok. Terkadang tuh kita berpikir seperti itu, padahal tidak. Malahan kalau kita di dunia kerja, coba deh lihat, ini di lingkungan aku ya, pasti cowok tuh yang diutamin cewek nggak sih? Ya di luar yang lain ya, tapi kalau di lingkungan aku tuh yang aku lihat, ya deh ada dulu, dan itu menunjukkan bahwa mereka juga sebenarnya memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa mengeksplor diri kita, kayak gitu sih. Jadi itu mungkin hanya pikiran aku, walaupun sebelum-sebelumnya memang ada yang kamu perempuan, kamu nggak bisa kayak gini. Pernah ya berarti menghadapi yang seperti itu? Kalau aku sih sejauh ini puji Tuhannya belum Oh, ya, belum. belum Oke. menghadapi, karena di lingkungan aku itu contohnya kayak senior aku cowok dan cewek itu memberikan andil yang sama gitu loh Kak. Tapi di beberapa sisi kalau misalkan kita dengar orang-orang dari ada, sekitar-sekitar ya ya. pasti ada kayak gitu. Dan harapannya ya tetap semangat aja dan terus melakukan apapun yang bisa kita lakukan, dan kalau misalkan itu adalah passion kita ya terus diperjuangkan gitu loh, karena kalau segala sesuatu yang berasal dari hati dan niat kita pasti akan berhasil gitu. Tapi kamu yakin nggak teman-teman perempuan lain yang di Papua juga bisa seperti kamu? Ya aku yakin bisa, dan pasti mereka bisa lebih daripada aku. Karena masa kita kan berbeda ya, masa aku mungkin gak terlalu fasih belajar dan jaringan internet atau apapun yang apa ya namanya, tidak secanggih sekarang. Itu Akses informasi yang sekarang lebih terbuka gitu dan ya. lebih terbuka. Harusnya sih kalau aku bisa sampai ke sini, pasti yang lain bakalan bisa lebih daripada aku. Kayak gitu sih. Dan aku yakin pasti bisa, hanya kembali kepada diri kita masing-masing, mau atau tidak. Gitu. Mau atau tidak mewujudkan khayalan impian itu, atau sekedar cuman jadi angan-angan Jadi aja iya, ya kan? cuman mimpi doang Cuman aja kayak, gitu. aduh gue pengen jadi Iya. ini, tapi dia nggak ngapa-ngapain Iya. gitu ya kan? Ya benar. Kayak gitu sih. Oke. Nah sekarang ini mungkin bisa diceritain juga kamu lagi sibuk apa berarti? Biasanya ngapain aja sih gitu kalau di waktu luang misalnya? Kalau di waktu luang, aku kan, kita kan kerja di Senin sampai Jumat ya. Iya. Kalau Sabtu itu biasanya aku pakai ibadah karena aku agama Advent. Jadi hari Sabtu kalau Advent itu kan jam 6 sore hari Jumat udah masuk hari Sabat. Sabat, Iya, ya. jadi kita udah senggang hari Sabtu ibadah sampai jam 6 sore hari Sabtu. Oke, wow. Terus kalau hari Minggu ya tergantung ya, kalau misalkan ada waktu buat kumpul-kumpul sama saudara-saudara dari Papua, ataupun kalau enggak ya pasti aku tiduran aja. Tiduran emang paling enak. Setelah Itu itu, udah paling bener gitu ya. setelah itu ya mungkin cuman ya endorse-endorsean kayak gitu aja sih. Mungkin tiduran sambil berhayal lagi, aku pengen jadi apa lagi ya? 5 Gitu tahun kali ya. lagi gitu, sambil menghayal. Kayaknya sekarang khayalan berikutnya aku pengen nikah. Sebuah pesan. Sebuah pesan? Sebuah pesan? Ya. Pesan buat lo juga.
3 tahun? Ya udahlah nanti kita diskusikan Iya, setelah kita ini. setelah ini ya di balik layar ya. Oke, berarti tadi lumayan ini juga ya. Kamu juga masih, kan sekarang tinggalnya di Jakarta ya berarti ya? Iya. Keluarga masih di Papua. Keluarga di Papua. Di Jakarta ada keluarga besar? Atau ada keluarga? Kalau keluarga besar di Jayapura, cuman Semua di sini ada beberapa saudara sepupu aku yang juga udah dapat penempatan di Jakarta. Jadi cuman itu aja sih. Palingan kalau misalkan sama-sama waktunya bisa kumpul, kita kumpul. Kalau memang nggak bisa, ya udah. Karena masing-masing kan udah punya kesibukan kayak gitu. Iya. Tapi ini nggak, selain itu ada juga misalnya aksi-aksi sosial, gerakan sosial atau ada komunitas yang kamu ikuti gitu untuk mengisi waktu luang juga gitu. Kalau komunitas sih, kalau di Jakarta aku belum benar-benar terlibat ya. Kalau di Papua sih iya. Kalau di Papua memang ada terlibat dalam beberapa kayak Yayasan Hiroshi Papua itu bergerak di bidang lingkungan. Terus Pramuka, kalau Pramuka kan kita banyak aksi sosialnya ya. Cuman kalau di Jakarta, dan aku baru pindah ke Jakarta, aku masih sementara menyesuaikan diri dulu mana yang bisa aku terlibat secara langsung dan tidaknya. Karena kan sekarang udah benar-benar fokus ke kerjaan ya Kak. Seperti itu. Yang tadi kamu dengan komunitas dengan teman-teman Papua yang ada di Jakarta itu berjalan juga itu? Iya, lagi berjalan juga, dan kita itu sebenarnya dari kayak perkumpulan karena saudara bersaudara ya. Saudara bersaudara, terus akhirnya kumpul-kumpul, oh kita bisa ini nih, dan kita tuh sementara bantu-bantu aja kalau misalkan ada kegiatan dari Pemda gitu yang mungkin bakalan bikin kegiatan di Jakarta atau apapun, ya bakalan terlibat kayak gitu sih. Dan serasa kayaknya anak-anak Papua semuanya yang di Jakarta bakalan kayak gitu juga, karena sebelum aku pindah juga udah banyak yang mereka lakukan kayak gitu, yang udah berjalan juga. Tapi sering nggak misalnya nih teman-teman kamu kan udah sukses ya di Jakarta gitu, dan mungkin banyak teman-teman Papua lain juga yang barengan sama kamu juga yang juga sukses. Kemudian seperti membuat pelatihan atau mungkin bikin diskusi gitu dengan teman-teman yang di Papua sana untuk menginspirasi mereka biar mereka juga berani gitu. Ada nggak pernah ada kegiatan kayak gitu Mbak? Kalau kegiatan-kegiatan kayak gitu sebenarnya udah banyak ya, udah banyak yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh muda Papua yang memang udah lebih dulu ke Jakarta, dan mereka tuh kayak contohnya Papua Muda Inspiratif, terus ada yang lain juga kayak misalkan ada senior-senior yang udah kerja di kementerian dan lain sebagainya, kan mereka biasanya punya kayak sosialisasi yang biasa mereka buat secara online. Dan sebenarnya tuh aku memang belum bergabung bersama-sama dengan teman-teman yang udah lebih dulu, karena aku baru pindah ke Jakarta dan aku butuh waktu juga untuk penyesuaian. Namun kalau untuk itu sebenarnya sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh muda Papua yang udah duluan ada di Jakarta, seperti itu. Tapi ini enggak, ada nggak misalnya teman sekolah kamu dulu gitu kan ya, terus tiba-tiba nanya, nih gimana sih caranya nih biar bisa kayak kamu nih, biar jadi duta ini, jadi duta itu, duta itu, atau bisa ke Jakarta gitu? Kalau itu sih banyak ya, dari aku masih di Papua juga ada beberapa junior yang suka tanyain, Kak gimana. Kalau aku sih kan kalau kita mau daftar ini tuh kan pasti ada masanya, maksudnya ada informasi. Jadi aku tuh sering menyarankan mereka untuk coba deh follow akun-akun Instagram, kayak contohnya kamu mau ke mana nih, kalau mau ke TV ya udah coba follow gitu, karena kan biasanya ada informasi kayak gitu kan, rekrutmen. Dicoba aja dulu, aku bilang kayak gitu. Jadi udah kasih saran kepada mereka untuk ya udah follow akun-akun yang memang bisa bermanfaat dan berdampak positif buat kamu, karena kan di sana bisa ada informasi-informasi kayak contohnya kemarin ada sekolah staf presiden, terus ada dari kementerian-kementerian kan banyak tuh Kak. Jadi aku sarankan untuk coba follow dan harus coba untuk mendaftar, karena kan kita tuh kadang pengen aja gitu, pengen tapi nggak melakukan, nggak dijalankan. Jadi ini nih kita udah kasih nih link, ya udah coba baca terus dilengkapi kayak gitu. Kan kadang ya cuma lihat aja gitu kan. Itu tadi berhayal aja tapi nggak dijalankan tadi itu. Jadi ya. seperti itu sih aku bagikan itu, sama coba ikut kelas public speaking kalau misalkan yang mau jadi
penyiar atau MC or apa gitu, coba ikut kelas-kelas yang memang sesuai dengan apa yang kamu impikan. Kayak Tapi sebenarnya akses untuk melakukan tadi, kamu kan banyak melakukan upskilling, reskilling diri kamu gitu. Itu terbuka nggak sih sebenarnya untuk teman-teman di Papua juga gitu? Sebenarnya terbuka, Kak. Terbuka Karena ya kalau kita di Papua itu segala sesuatu yang dilakukan itu di-up di sosial media. Oke. Jadi semua orang memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri dan terlibat, tergantung bagaimana kitanya mau atau tidak, seperti itu. Kalau di Papua sekarang udah terbuka sih, Kak. Jadi kita bisa akses melalui media sosial resmi dari bidang apa sih namanya? Instansi. Itu jadi baik pemerintah maupun non pemerintah ya sebenarnya sudah banyak. Udah terbuka, kayak volunteer kayak gitu udah memang di-up di sosial media. Jadi emang kita harus bisa memilah. Sepertinya juga udah mulai ramai juga ya, apa kegiatan sosial juga dari anak-anak muda Papua gitu sudah ramai juga sebenarnya. Iya, di Papua sekarang anak-anak Papua udah udah bisa mengembangkan passion mereka. Kayak sekarang contohnya sebelum aku pindah ke Jakarta itu di Papua udah banyak anak-anak muda yang punya usaha, banyak anak-anak muda yang udah punya kayak event organizer kayak gitu, dan itu anak-anak muda, dan puji Tuhan senang gitu, dan mereka bisa memberdayakan anak-anak muda yang lain untuk bersama-sama dengan mereka. Jadi sebenarnya kembali ke kitanya mau coba atau tidak, karena saat ini peluangnya udah sama. Ini khususnya aku ngomong karena aku di Jayapura ya, Kak, dan itu yang aku lihat. Awalnya aku dari Jayapura dan itu yang aku lihat, dan banyak sekali anak-anak yang memilih untuk menjadi pengusaha muda. Itu kan salah satu hal yang baik gitu loh, dan mereka itu nggak tertutup gitu loh. Siapapun yang mau belajar, mereka ayo sama-sama gitu loh. Kayak gitu. Ini kan tadi perjalanan kamu banyak identik sama dunia broadcasting, public speaking, yang membutuhkan keahlian public speaking yang bagus. Ini kamu sarjana komunikasi. Aku sarjana teknik. Sarjana teknik, sarjana teknik tapi pinter ngomong. Biasanya sarjana teknik biasanya diem, belajar gitu. Gambar gitu Gambar, ya. ngitung-ngitung. Ini kok bisa gitu, larinya agak jauh nih dari, mungkin ini sarjana teknik berbicara mungkin ya. Teknik berkomunikasi. Berkomunikasi. Enggak sih, aku sarjananya teknik. Cuman ya tau lah kalau misalkan anak-anak teknik pasti tahu ya gimana kita membutuhkan cuan. Jadi aku waktu kuliah akhirnya harus kerja untuk tambahan ya kalau misalkan kita mau gambar dan lain sebagainya, aplikasi dan lain sebagainya, bayar pula tuh gambar kalau misalkan kita yang nggak tahu gambar ya, mohon maaf nih ya. Jadi aku sambil kuliah aku kerja. Kerja apa tuh dulu? Penyiar. Oh, langsung penyiar. Langsung penyiar. Itu jadi pas masih sambil kuliah ya. Sambil kuliah. Sebelumnya pernah jadi sales marketing juga di salah satu perusahaan swasta. Oh, oke. Itu kamu gimana tuh membagi waktu dan membagi fokus? Yang karena aku tuh kerjanya udah di semester 6 ya, jadi udah nggak begitu banyak mata kuliah, cuman karena nilaiku error, jadi emang harus kontrak lagi kayak gitu. Tapi ya kalau menurut aku nggak apa-apa lah, namanya juga anak teknik. Dalam otakku namanya juga anak teknik, nggak apa-apa. Padahal kalau bisa cepat kenapa harus lama gitu kan. Nah tapi ada nggak nih keinginan kamu untuk, kan sekarang kan lagi sibuknya di dunia broadcasting ya, ada nggak keinginan kamu untuk mengejar atau mengembangkan mungkin karir sesuai dengan jurusan kamu gitu? Ada sih. Ada. Aku pernah punya, ya aku pengen sih kerja sesuai dengan jurusan aku, tapi ya gimana ya, kita nggak tahu kan nasib kita kemana. Malahan yang udah ada di depan mata itu yang aku pikir perlu untuk aku tekuni dan ya aku syukuri dan aku tekuni kayak gitu. Malahan aku berpikirannya kalau misalkan harus lanjut sekolah, aku bakalan lanjut sekolah sesuai dengan profesi aku. Berarti kamu akan ngambil komunikasi nih mungkin? Iya, mungkin komunikasi kayak gitu sih. Ya. Ada rencana berarti nih untuk puji S2, Tuhan. magister gitu? Dalam 5 tahun ini juga ya, jadi menikah dan S2. Oh iya, menikah langsung dimasukin ya? Jangan dong, kuliah udah dibikinin dulu, rencananya? Kakak, itu kan planning aku, kenapa kakak yang merencanakan? Gimana sih ya? Kamu merencanakan hidup kamu. Hidup saya ya, hidup saya sendiri baik, hidup orang lain. Ini tipe-tipe orang kita ya, kayak netizen ya, aku suka gitu ya, ngurusin urusan orang lain. Enggak ya? Ya sih. Dia ya seperti itulah rencana kedepannya, mungkin ya lebih ke meningkatkan
kualitas di bidang yang memang lagi ditekuni saat ini. Nah, kamu tuh punya nggak sih sosok panutan gitu, sosok perempuan panutan kamu dalam hidup? Kalau sosok panutan sih, aku tuh sebenarnya tadi lupa. Aku karena lahir dan besar itu di dalam lingkungan keluarga ya kan, mohon maaf nih kemana-mana ya udah keluarga aja. Jadi aku tuh sebenarnya kalau sosok panutan perempuan itu mama aku, dan juga ada salah satu kakak sepupu aku. Pokoknya di dalam rumah tuh kalau lihat tuh dia tuh pintar banget gitu loh, kayak hari-hari tuh belajar. Wow, seneng ya kayak dia pintar gitu. Padahal ya udah gitu. Kamu juga ikut jadi belajar? Enggak juga, cuma liatin aja. Cuman liatin aja. Itu sih yang jadi sosok idola. Tapi kalau tokoh inspiratif, aku karena kemarin mulai dari dunia modeling ya, jadi aku tuh suka sama salah satu Miss Prancis, namanya Alice. Dia tuh apa ya? Sosok wanita kulit hitam yang seksi menurut aku. Jadi aku tuh sangat mengidolakan dia. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan tuh aku kayak, oh yes, bagus nih, kayak pengen ngikut gitu, tapi nggak sama. Gitu kan. Kalau tokoh Papua, ini harus perempuan ya tokoh? Bebas ya? Bebas sih. Kalau aku sebenarnya. tokoh yang sangat menginspirasi aku tuh Pak Freddy Numberi namanya. Aku tuh lihat sosok itu dari aku masih SMA kalau nggak salah ya. Jadi aku waktu itu lagi seleksi untuk petugas upacara pembukaan Raimuna waktu itu di Papua. Aku main-main tuh ke kantor gubernur, terus kan fotonya mereka tuh terpampang kan di kantor gubernur gitu loh. Terus ini salah satu gubernur yang memang ini banget, yang bagus lah pencapaiannya, segala macam jabatan di Indonesia Raya ini dia udah ada di situ gitu loh, dari masa presiden ini. Jadi aku tuh sangat mengidolakan dia adalah salah satu tokoh yang sangat menginspirasi aku. Ya itu sih kalau tokoh yang menginspirasi. Kalau wanita, aku karena dari Sentani ya, aku tuh salut ketika kemarin ada duta besar perempuan, salah satu duta pertama ya perempuan dari Papua, Ibu Vince Swebu. Dan itu ketika dia dinobatkan tuh kayak wow, senang sekali rasanya. Awalnya tuh nggak pernah tahu ya Ibu Vince ini siapa, tapi pas dia dinobatkan sebagai duta besar dan salah satu perwakilan wanita dan dari Papua, aku tuh kayak wow, luar biasa sosok ini. Senang untuk cari tahu tentang Ibu Vince. Nah ini terakhir, kamu aktif di kegiatan kecantikan tadi ya, kontes-kontes kecantikan. Kemudian tadi juga udah banyak yang diceritakan juga ya terkait masalah apa tadi yang disukai dari Prancis tadi ya, Miss dari Prancis. Kalau menurut kamu sendiri nih terakhir, definisi cantik yang sesungguhnya tuh kayak apa sih? Dan terus ada pesan apa buat teman-teman perempuan di luar sana yang masih sering ngerasa nggak pede nih sama diri sendiri gitu? Kalau aku sih cantik itu ya semua orang tahu, cantik tuh berawal dari hati ya. Jadi kalau misalkan kita lagi bahagia pasti cantik. Dan terkadang itu jujur aku sendiri ya melihat standar kecantikan sebelum aku saat ini, aku tuh tahu bahwa standar kecantikan itu adalah mereka yang berkulit putih dan rambut lurus gitu loh. Tapi pas sampai sini ternyata enggak seperti itu. Ya, cantik itu bagaimana dibawa dari dalam diri kita, itu kepribadian kita yang baik. Yang biasa saja, tapi kalau memiliki kepribadian baik, pasti dia akan memancarkan aura yang berbeda. Ya enggak sih? Jadi ya kalau menurut aku sama lah seperti kebanyakan orang bilang cantik itu berawal dari hati. Jadi nggak ada standar kecantikan karena setiap orang diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Iya. Oke. Itu dia tadi sangat kaya, iya benar, sangat kaya makna banget ya. Bahwa ternyata tadi dari ini juga pesan juga buat teman-teman bahwa dari obrolan kita kali ini bahwa yang namanya hayalan, impian itu harus diwujudkan dan diusahakan, bukan cuma diem aja gitu. Iya, bukan cuma mimpi doang ya gitu. Terus apa lagi tuh tadi ada?
ada banyak bahwa cantik itu juga datangnya dari hati Benar. gitu. Bahwa standar kecantikan itu bukan seperti apa yang kita lihat di iklan-iklan, bukan seperti apa yang ada di Benar. hasil konstruksi sosial, enggak gitu. Semua perempuan itu cantik dari hati. Nah, jadi dari sini semoga teman obsesif termasuk teman-teman yang di Papua mungkin yang juga nonton nih bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari apa yang udah disampaikan sama Yunita gitu. Dan mungkin bisa juga kemudian mencapai pencapaian yang sama kayak Sesuai Yunita, passionnya lebih masing-masing, gitu ya. perencanaannya. Nah, sesuai Tadi perencanaan hayalan dan masing-masing. impiannya masing-masing. Yap. Oke deh, kalau gitu mungkin sampai di sini dulu nih perjuangan perempuan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Makasih banget Yunita udah makasih. ngobrol-ngobrol. Ketemu lagi ya teman obsesif di episode spesial podcast obsesif. Nanti minggu depan ada lagi. Ada lagi. Jadi kita harus pantengin terus di Spotify, juga ada juga di YouTube Kompas TV. Kalau gitu saya Riana Ibrahim, Saya Agnes Theodora. pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. Bye.